Beberapa hari lalu kita mengalami reshuffle menteri. Salah satunya Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani ke Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kemenku kita yang baru ini langsung mengambil gerakan dengan memindahkan uang-uang negara senilai 200 triliun yang disimpan di BI ke bank-bank konvensional. Kemenku juga usulkan program paket ekonomi 2025 8+4+5. Beberapa poin-poin penting mengenai program yaitu pemerintah bikin program magang 6 bulan buat 20.000 orang yang baru lulus kuliah. Mereka dapat uang saku setara UMR, upah minimum regional. Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Karyawan di sektor pariwisata, hotel, dan restoran pajaknya akan dipotong dari gaji selama 3 bulan terakhir di tahun 2025. Jadi, gaji yang mereka terima bisa lebih utuh. Mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Ini adalah kabar bagus bagi karyawan, tapi kabar buruk bagi pemilik perusahaan alias bos perusahaannya. Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober, November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Bantuan beras 10 kg akan dibagikan kepada masyarakat di bulan Oktober dan November. Pekerja lepas seperti supir ojek online dan kurir akan dapat diskon 50% untuk iuran BPJS ketenagakerjaan mereka. Menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah, ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%. Ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Beberapa bantuan untuk pengusaha kecil dan menengah, salah satunya pajak usaha kecil. Aturan pajak untuk usaha kecil dan menengah UMKM yang pajaknya hanya 1,25% dari omset diperpanjang sampai tahun 2029. Pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi para pengusaha kecil bisa bernapas lega. Bantuan perumahan, suku bunga kredit perumahan bagi para pekerja dan pengembang akan diturunkan supaya cicilan jadi lebih ringan. Ini kabar baik bagi kalian yang sudah melakukan cicilan rumah secara kredit ya, atau perumahan ya. Tapi kita tidak tahu apakah dia difokuskan pada rumah atau hanya pada perumahan tertentu. Lanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kemudian untuk pekerja industri padat karya yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan, yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan 800 miliar. Jadi beberapa program buka lapangan kerja secara besar-besaran. Pemerintah juga punya banyak proyek besar yang tujuannya untuk membuka jutaan lapangan kerja baru, diantaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan dan modernisasi kapal, perkebunan dan tambak. Dengan kematian bukan untuk pekerja upah, ini diperluas bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya 753
miliar. Intinya semua program ini dibuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.